Nah, selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita bahasa Indonesia, menentukan ide pokok paragraf yang disusun oleh Rosmian Sihombing. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan yang paling penting dalam sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok dan kalimat utama berfungsi memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu dan menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Langkah-langkah menentukan ide pokok yaitu yang pertama, menentukan kalimat utama dalam paragraf. Cara menentukan kalimat utama dalam paragraf yaitu dengan membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Ciri kalimat utama dalam paragraf sebagai berikut. Yang pertama A. Memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. B. Memberi arah atau pengendali terhadap permasalahan yang akan dibicarakan. C. Sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu menjadi titik tolak dari kalimat pengembang. Sedangkan kalimat penjelas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. 2. Arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea. 3. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi. 4. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Kedua, menentukan inti kalimat dari kalimat utama. Untuk menentukan ide pokok paragraf, kita harus memahami inti kalimat utama. Inti kalimat adalah satuan proporsi singkat yang terbentuk di dalam sebuah kalimat yang kompleks. Umumnya, inti kalimat dibentuk oleh pasangan fungsi gramatik minimal yaitu subjek dan predikat atau subjek, predikat, dan objek pada kalimat dengan verba transitif. Contoh kalimat utama, sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis masih sangat diperlukan. Inti kalimat, sikap kritis terhadap layanan kesehatan diperlukan atau sikap kritis diperlukan terhadap layanan kesehatan. 3. Mengubah inti kalimat yang ditemukan menjadi sebuah frasa. Contoh A. Inti kalimat, sikap kritis diperlukan terhadap layanan kesehatan. Ide pokok, perlunya sikap kritis terhadap pelayanan kesehatan. Soal menentukan ide pokok paragraf. Pemerintah kota atau Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina MOR 4 berkoordinasi terkait penambahan stok hingga 2 kali tipe LPG 3 kg pada Juni 2016. Upaya tersebut sebagai langkah antisipasi dan supaya tidak terjadi kelangkaan LPG tidak akan terjadi. Bulan sebelumnya, stok LPG melon di kota Salatiga hanya 2,240 tabung. Per Juni 2016, stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.480. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah. B. Supaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga. C. Stok LPG di kota Salatiga. D. Penambahan stok LPG per Juni 2016. E. Stok LPG melon di kota Salatiga. Pembahasan. Ide pokok paragraf di atas adalah penambahan stok LPG per Juni 2016. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama atau awal paragraf sehingga termasuk paragraf deduktif. Ide pokok bersifat umum dan dijelaskan dengan ide penjelas. Kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 berisi penjelasan mengenai tujuan dan alasan penambahan stok LPG per Juni 2016. Kalimat simpulan paragraf. Menyusun kalimat simpulan paragraf. Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks.
Rumusan kalimat simpulan bukan berupa salah satu kalimat dalam teks. Langkah-langkah menyusun kalimat simpulan paragraf. Yang pertama, identifikasilah hal-hal penting dalam sebuah teks. Yang kedua, buatlah opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting tersebut. Mengidentifikasi kalimat simpulan paragraf. Perhatikan ciri khusus kalimat simpulan dalam paragraf, misalnya kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Perhatikan isi kalimat atau pernyataan. Kalimat simpulan berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf. Sebagai contoh, data kriminalitas menunjukkan bahwa sebanyak 5.987 kasus kejahatan menimpa anak-anak. Hal ini tentu menyita perhatian publik. Pasalnya, sebanyak 2.007 anak terlibat dalam tindak kejahatan, sementara sisanya sebagai korban. Kasus kejahatan ini meliputi pencurian, pembegalan, narkoba, dan seks. Meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak tentu menyita perhatian masyarakat. Pendidikan karakter yang digadang-gadang dapat membentuk karakter anak sesuai dengan karakter bangsa pun belum jelas terlihat. Pakar psikologi anak menjelaskan bahwa pendidikan karakter anak adalah tanggung jawab orang dewasa, meliputi pendidikan orang tua, masyarakat atau lingkungan, dan juga sekolah. Oleh karena itu, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak. Sebagai contoh soal, kalimat kesimpulan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Selain itu, meter digunakan untuk mengukur 1/10 jarak tempat tertentu. B. Dapat dikatakan sistem metrik sejalan dengan pengukuran lainnya dalam satu sistem metrik. C. Oleh sebab itu, meter digunakan sebagai satuan paling utama dalam sistem metrik. D. Jadi, metrik yang telah diperbaharui pada abad ke-20 sudah cukup akurat dan cermat. E. Akibatnya, meter didefinisikan dalam ukuran gelombang untuk jenis sinar laser tertentu. Nah, sebagai pembahasannya yaitu kalimat simpulan adalah pendapat terakhir yang didapatkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat diperoleh dari keseluruhan isi bacaan yang ada pada paragraf. Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah dapat dikatakan sistem metrik sejalan dengan pengukuran lainnya dalam satu sistem metrik. Opsi B. Hal ini berdasarkan isi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berisi penjelasan bahwa meter telah diperbaharui sejalan dengan pengukuran lainnya dalam satu sistem metrik. Opsi A, C, D, dan E bukanlah kalimat simpulan, tetapi pernyataan dalam paragraf.